Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah. Ini berarti apa? Ada satu peristiwa yang maha dahsyat, yang maha penting. Saking pentingnya peristiwa ini, Allah mengabadikan satu ayat dalam Al-Quran, dimulai dengan kalimat Subhana. Maha suci. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya peristiwa ini. Kalau peristiwanya saja dahsyat, berarti perintah yang diberikan itu maha dahsyat. Kalau peristiwanya saja penting, berarti isinya jauh lebih penting. Kalau Bu Lurah dipanggil Pak Camat secara langsung, atau Bu Lurah dipanggil Bupati secara langsung, berarti ada perintah yang sangat penting. Sehingga kemudian apa? Perintah sholat ini Bapak Ibu menjadi sistem mekanisme kita untuk dialog dengan Allah. Apalagi tadi ini ada anak-anak yang di wisuda. Kamu ingat kalimat ini. Dalilnya kamu ingat. Man aroda ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki bercakap-cakap, omong-omongan dengan Allah, telepon-teleponan dengan Allah, WA-WA-an dengan Allah, DM-DM-an dengan Allah, caranya apa? Falyaqra'il Qur'an. Maka bacalah Al-Quran. Nah, Anda yang mungkin sibuk jarang baca Al-Quran, sholatlah. Karena di dalam sholat ada bacaan Quran. Berarti begitu kamu sholat, kamu sedang omong-omongan dengan Allah. Persoalannya adalah, kalau kita ditelepon sama bupati, seorang kepala desa atau camat ditelepon sama bupati, itu khusyuknya minta ampun. Bahkan saya punya teman polisi Pak, Kapolres, ditelepon sama Kapolri. Yang nelpon di Jakarta, yang ditelepon di Jogja. Angkat HP sambil siap dan ditelepon orang wong nganggo siap dan, kan goblok temen ya. Saking khusyuknya ditelepon sama atasannya. Yang menjadi persoalan adalah, kenapa ketika kita dipanggil oleh Allah untuk omong-omongan dengan Allah, tapi hati kita gak pernah bahagia. Ditelepon Allah malah susah. Saya mau tanya, adzan itu panggilan muadzin apa panggilan Allah? Allah. Tapi faktanya banyak orang toyareka ketika dipanggil Allah malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Adzan maning. Tandur ning sawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanggung. Nah, kalau kita dipanggil Allah saja susah, bagaimana kita mau bahagia? Kembali kepada fidunya hasanah. Padahal dalam hadis qudsi Allah sebutkan apa? Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, kata Allah, maka aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqa'i, dan ketika hambaku benci ketemu dengan aku, fa karihtu liqa'ahu, maka aku benci ketemu dengan hambaku. Coba apa kalimat seruan adzan itu? Hayya 'alas shalah. He wong toyareka, ayo salat. Malah adzan maning. Padahal apa yang diberikan oleh Allah, begitu kita mau sholat, hayya 'alal falah. He wong toyareka, mari kita meraih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Artinya apa? Kalau pengen menang dengar adzan, sholat. Kalau pengen bahagia dengar adzan, sholat. Kalau pengen sukses dengar adzan, sholat. Tentara dipanggil atasannya, langsung datang. Kenapa kita dipanggil oleh Allah cuek? Kita itu kan senang dengar adzan cuma sekali Bapak Ibu. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa.
Itu pun bukan karena sholate, tapi mergo bukane. Makanya acara saya Kultum Ramadan bareng Gus Miftah di televisi Jawa Timur JTV. Itu penontonnya banyaknya minta ampun. Orang Jogja nonton JTV. Orang Purbalingga nonton JTV. TV-TV Jakarta kalah. Saya batin, orang-orang ternyata suka dengan ceramah saya di TV. Ternyata enggak. Kenapa orang Purbalingga nontonnya TV Jawa Timur bukan TV Jakarta? Karena Jawa Timur adzan maghribnya luweh gasik. Luweh gelis, keprimen. Sing kurang ajar anak inyong, adzan ngasar buka puasa. Saya bilang, kenapa kamu adzan ngasar sudah buka puasa, Nak? Dijawab, mohon maaf, Bah. Saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya pada, matamu ya adzannya pada. Nah, kesimpulannya adalah, kalau kita pengen fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ingat, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Bahkan kalau Anda pengen tahu seberapa dekat Allah dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang mulai kita tata yuk. Mungkin kita ibadah tidak membuat kita kaya, tapi yakinlah ibadah membuat kita tenang. Mungkin dengan ibadah kita tidak punya banyak uang, tapi dengan ibadah membuat hati kita tenang, nyaman. Padahal yang dicari itu siapa? Hati yang nyaman. Dan siapa orang yang akan datang kepada Allah dengan selamat? Ilaman atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bagaimana hatinya selamat kalau tidak ayem, Bu? Syarat untuk hati yang selamat adalah hati yang ayem. Kenapa? Qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Kalau hatimu rumahnya Allah, dengar adat, harusnya nyambung. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan fungsi hati itu adalah al-hatif ar-rabbani, telepon ketuhanan. Kalau kamu dengar adzan susah, berarti nggak ada sinyal ketuhanan di dalam hatimu. Tapi ketika kamu dengar adzan hatimu nyaut, berarti ada sinyalnya dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayem. Diajak dzikir ayam, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hebatnya orang NU, Pak, supaya kita khusyuk sampai cara dzikir pun itu diatur. Bagaimana caranya? Dengan menggoyangkan kepala. Yang kata orang Wahabi ini bid'ah, tapi bagi orang NU nikmat. Saya ditanya, Bu Kades, kenapa orang NU kalau dzikir harus pakai menggoyangkan kepala? Kita bikin contoh kasus. Bikin kopi. Ada gelasnya, ada kopinya, ada gulanya, ada air panasnya. Diaduk. Satu bikin kopi, ada gelasnya, kopi, gula, air panasnya, tidak diaduk. Kira-kira lebih nikmat yang diaduk apa enggak? Diaduk. Ibu-ibu pilih mana? Diaduk-aduk apa didiamkan saja? Ya enak diaduk-aduk. Masa pengajian, masa tahlilan dzikir kok sepanang. Abdul dzikri fala manahu la ilallah la ilallah. Enggak menarik. Ya diaduk-aduk. Bu. Diudek-udek. Bu Kades, diudek-udek. Makanya kalau orang NU supaya lebih khusyuk, qalbun mukmin baitullah nyambung, dia terus demikian rupa. Afdalu dzikri fa'lam anau, ada yang semangatnya minta ampun. Afdalu dzikri fa'lam anau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang kayak entong di lor di kidul. Afdalu dzikri fa'lam anau la ilallah.
Ora apa-apa, yang penting hatinya nyambung. Ana sing cepete ra umum. Afdhalu dzikri falam anahu la ilallah la ilallah la ilallah. Ada yang kemayu. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha. Siapa ki? Kaime to ya reka. Sehingga apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dikir. Sehingga Bapak Ibu, tujuan akhir dari perintah sholat itu adalah menjadikan hati kita mutmainnah. Kenapa? Karena di dalam sholat ada dzikir, di dalam sholat ada bacaan Quran yang kita langsung omong-omongan dengan Allah. Itu artinya kalau kamu sudah sholat, hatimu tidak nyaman, berarti ada yang salah dengan sholatmu. Lah keprimen, sholatnya belas orang nganggo penjiwaan. Cepetnya ra umum. Allahu Akbar. Cungu drosor. Ngadeg maning, tunggu drosor. Maka saya sendiri juga tidak setuju. Kalau orang traweh itu terlalu cepat. Ya cepat boleh. Tapi ya jangan ngawur temen ya. Masa kayak yang Blitar kayak 20 rakaat 5 menit. Lagi keprimen ya. Sing diwaca apa? Loh, kalau saya daripada membacanya terlalu cepat, mendingan baca Fatihah saja, nggak usah baca surat. Wong membaca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Boleh. Daripada membaca Al-Kafirun satu ayat malah nggak komplit. Atau bacanya pendek saja. Umpamane kiai niki arane siapa? Pak Kiai siapa? Pak Dalail. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pak Dalail. Bismillahirrahmanirrahim. Non. Allahu Akbar. Baca Fatihah tok tanpa surat itu hukumnya sah. Yang menjadi masalah baca surat tapi nggak baca surat Fatihah. Anak ya Pak, imamnya lali Jumatan. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Lali rung baca Fatihah. Sama makmumnya diingatkan. Subhanallah. Imamnya lupa. Salahnya di mana? Diulangi, dipikir kurang fasih. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya saya bantar. Subhanallah. Pak Dalail semakin bingung. Diulangi maning. Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum burine imam bengok banter banget. Fatihah. Sing bengok Fatihah kayak batal apa ora? Ya batal. Kan bukan bacaan sholat. Sampingnya Pak Camat nasihati, ora kena ngomong. Batal Pak Camat. Sampingnya banjir ngomong dewek, untung inyong ora ngomong. Ya pada batal kabeh. Jadi ini juga apa ya Mas ya, kritik konstruktif ya. Ya cepet ya cepet, tapi ya jangan cepet-cepet kayak gini. Masa 23 rakaat 5 menit 7 menit keprimen. Pasti nggak akan ada tumak ninahnya. Kayak yang tengah sawah siapa ya? Menungsa apa demit kayak ya? Ada orang ternyata di sana. Saya pikir wong-wongan, orang-orangan. Masa pengajian ada penampakan? Hampir saja saya bacakan ayat kursi. Kalau dia nggak perlu bacakan ayat kursi, caranya ambil kursinya lempar kepalanya sana.
Balangi kursi. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita minta sama Allah. Begitu kita sholat, hati kita nyaman. Insya Allah, apapun keadaan yang kita dapati, kita suka, kita bersyukur, kita duka, kita bersabar. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan yang tenang di tengah badai yang paling hebat. Siapa itu? Orang-orang yang menjaga sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menjaga sholatnya. Amin Allahumma amin. Sudah 4:30. Apa? Jamnya rusak, matane larang ya. Pamer. Aku nggak pamer. Copot baisin. Semoga lali. Yuk tanggo maning. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin ya. Bapaknya cincinnya apa? Lihat. Oh, batu nisan. Ya beda kalau kiai ini artis ya beda. Kita baca hasbi robbi 3 kali. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hasbi rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la illallah hasbi rabbi Nur Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh panitia dan masyarakat Toyareka matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.